Baik, terima kasih untuk semua. Saya sampaikan ke prinsip Tiang, seperti Tiang yang sudah banyak memberikan masukan sekaligus menyampaikan untuk minta informasi terkait dengan program dan pembangunan di Hutan Buleleng, khusus buat Pak Demer. Terima kasih atas masukannya. Tentu ini akan menjadi perhatian kita dengarkan, apalagi beliau adalah senior tokoh masyarakat Buleleng di Jakarta. Tentu dengan segala pengalaman beliau, apa yang disampaikan tadi itu benar-benar nantinya bisa kita jalankan di Kabupaten Buleleng. Sekian juga Pak Presiden, Pak Jenderal, ini yang senang sekali mendengar apa yang Pak sampaikan tadi terkait dengan filosofi Bapak tadi. Buleleng itu memang ngeboye gitu kan. Dalam artian ngeboye itu menurut saya bukannya metungkas atau apa, tapi kritis sebenarnya Pak. Kritis, tidak mudah percaya, tidak mudah yakin, tetapi harus diuji karena kita adalah masyarakat egaliter, kadang-kadang begitu Pak, kritis gitu ya. Buleleng itu masyarakatnya egaliter dan sedikit lebih kritis dari masyarakat daerah lain yang ada di bawah. Tidak nurut gitu loh, tidak nurut terus, tapi kita adalah masyarakat yang egaliter yang satu tadi. Kadang itu yang menyebabkan masyarakat Buleleng itu disebut anak Buleleng ngeboye, tapi sebenarnya adalah sebuah sifat kritis sebenarnya. Bukan konotasi negatif. Bukan konotasi negatif itu sebenarnya. Kemudian juga terima kasih yang memang benar saat ini yang lagi ngijengin Buleleng teman. Ngijengin Buleleng, mudah-mudahan lewat dukungan doa Bapak kita bisa membawa Buleleng ini ke arah yang lebih baik lagi. Itu tentunya lewat pemikiran masukan dari Bapak tadi, juga ke depannya tentunya akan baik sekali buat Tiang yang lagi ngijeng di Buleleng itu. Terima kasih Pak. Jadi paling tidak nanti kalau Bapak pulang setelah bulan Juli sudah bisa melihat suasana yang mungkin lebih baik lagi di dekat rumah Bapak, karena sekarang ini pembangunan kawasan heritage khususnya di titik nol di seputaran pusat pemerintahan Buleleng itu di kantor Bupati sedang dikerjakan, sedang dibangun. Ini salah satu memang kegiatan yang kita lakukan di tahun ini untuk menata kembali kota Singaraja. Itu sih Pak sebenarnya. Memang ini dari sisi masyarakat juga banyak yang pro kontra, tetapi tidak apa, karena memang mungkin kita tidak bisa memenuhi semua harapan masyarakat. Masyarakat masih banyak yang menyampaikan bahwa jalan ini malu menaik titik nol gitu. Tapi sebenarnya kita juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan perbaikan infrastruktur khususnya jalan. Cuman karena mungkin kawasan heritage khususnya kawasan titik nol ini menarik, jadi lebih menjadi perhatian ketimbang apa yang sudah kita kerjakan, programkan selama 1 tahun ini terkait dengan jalan-jalan yang sudah kita perbaiki. Memang kalau bisa saya sampaikan Bapak Ibu sama kita sami bahwa karena wilayah Buleleng yang luas nih dan juga banyaknya jalan-jalan yang harus kita perbaiki, tentunya ini juga menjadi keluhan masyarakat. Kita mempunyai panjang luas jalan di Kabupaten Buleleng kurang lebih 1000 km dan kurang lebihnya 300 km sedang rusak. Ini kita akan coba terus melakukan peningkatan pemeliharaan, walaupun mungkin tidak bisa 300 km itu bisa kita lakukan dalam waktu 1-2 tahun, mengingat kondisi APBD kita yang memang belum memungkinkan untuk bisa menuntaskan dalam 1 atau 2-3 tahun ini. Tapi akan tetap selama masa jabatan kami itu akan terus diselesaikan. Kemudian terkait dengan isu bandara, ini memang isu yang paling seksi. Jangan tanya Tiang, tanya Pak Demer. Izin Pak Bupati.
kurang lebih 3 tahun lalu kalau nggak salah ya, 2-3 tahun lalu kita mengundang Dirut dari Bali Utara, gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa nih sekarang belum kedengaran lagi. Bigu, gitu ya. Bigu. Iya betul. Dirut Pembari aja enggak. Mudah-mudahan. Tapi bagi kami sebenarnya di Pemerintah Hutan Buleleng tidak pernah menolak sebuah pembangunan, apalagi yang bermanfaat untuk masyarakat. Yang penting itu sudah jadi kebijakan pemerintah pusat, pasti kami akan terima. Kita kan tinggal itu aja sebenarnya ya. Kalau pusat Pak Dimer top, bandara raga sudah gitu, sih kangen kau gitu ya itu ya. Ini kan kita tinggal nunggu apa yang jadi kebijakan pemerintah pusat. Yang terpenting tentunya hal-hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana keberadaan bandara itu yang penting sekali adalah jangan sampai meribukan budaya sosial budaya kita di Buleleng kita. Itu terpenting Pak, karena tentunya dalam pembangunan bandara tentu akan banyak terjadi perubahan selain dari secara sosialnya karena kita di Bali kadang-kadang lebih banyak memikirkan sosial budayanya Pak. Boleh ini yang pertama, mohon maaf adanya penduduk mendatang, tapi ini akan menggeser juga sosial budaya yang ada di Kabupaten Buleleng. Itu sebenarnya sekali lagi kami di Pemerintah Kabupaten Buleleng bukannya menolak keberadaan sebuah pembangunan, tetapi yang terpenting itu sudah soalnya kalau bandara ini kan bukan kebijakan dari pemerintah kabupaten, itu sepenuhnya adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Asal pusat sudah top, oke, kita siap saja. Ya, gitu. Terima kasih. Nah, kalau kangen kau tenungin yang di jalan kalian dikit. Tergantung kaitannya mungkin dua sana hijau leb-lebannya uling DJ sudah angin kan dua-duanya. Tergantung dua sana leb-leban siapa kita tuh gitu. Ya di Kemanten sekali lagi kita tekankan bahwa kami di Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak akan pernah menolak sebuah pembangunan, apalagi itu sudah menjadi kebijakan dan program dari pemerintah pusat. Kemanten, baik. Mungkin posisi. Oh, ada pertanyaan lagi. Ya, agak saya harus cepat-cepat. Tadi protokol beliau. Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Dan Ratu Randel Seni Secantik ya, semeton polen kesami. Pertama mungkin kalau tiang sendiri niki kalau kita melihat orang Buleleng. Kalau di Jakarta ada poleng, kalau di Bali ada bulldog, Pak. Oke, kebetulan tiang mantan ketua bulldog di Denpasar tuh. Jadi niki Pak Demat niki penasehat yang tuh. Jadi sempat terus bersih menyatukan antara poleng dengan bulldog. Jadi pusat dengan di Bali sendiri. Nah mungkin kedepannya bisa Pak, karena kemarin habis ulang tahun bulldog lebih panjang usia pada poleng kalau tadi ya seperti itu. Pertama sedikit aja nih biar memutar waktu, yang mempunyai terbersih ide Buleleng ini sekarang kalau dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduk itu tinggi sekali. Tapi yang stay di Buleleng, yang tinggal di Buleleng, kalau kita lihat mungkin angkanya 50% kan seperti itu ya. Kebanyakan semua merantau karena dari dulu kita punya budaya merantau termasuk yang sendiri dari orang Tiang Nike dari Buleleng. Nah, jauh-jauh cuma sampai Denpasar merantaunya gitu, tak jauh. Tapi Tiang juga sempat kuliah di Jakarta di Trisakti, nah sempat merasakan juga kehidupan di Jakarta. Satu program ini mungkin dikembangkan adalah main mulih. Gitu. Kenapa dia bilang main mulih? Mungkin kalau kita lihat musim panen di Buleleng, kalau bilang pertanian, musim panen di Buleleng, anak ngalap termainkan Pak. Ada kejadian nih, kali tukang ngalap ke Jawa, lewai mengerti wilang, pada akhirnya tidak ada yang ngalap. Hasil pertanian terbuang percuma. Itu yang terjadi. Kenapa dia bilang bikin program satu main mulih? Tapi main mulih ini harus diimbangi dengan adanya satu faktor kesediaan pekerjaan yang ada di Buleleng. Caranya adalah pengembangan. Yang dulu kalau kita ngomong bandara mungkin kita masih mempertanyakan pusat Bali. Kan gitu terus. Di Bali oke, di pusat nolak. Oh dan awang ngerti bukan kita nih. Ya, kan
mantan presiden bidang nolak kan gimana, saya juga bingung gitu ya kan ya. Tapi Bali seperti kata Pak Demar sendiri perlu itu kalau kita ngomong di Buleleng. Pengembangannya adalah untuk Bali Utara. Nah mungkin ini pemerintah kabupaten ya desak terus Pak. Kan kita nih, kita di Bali juga berupaya dan ngomong ya Pak Gub. Nah Pak Bidang Pak, masa nak Buleleng gubernur dulu mau Buleleng, sekda nak Buleleng, ketua DPR Buleleng, tapi Bulelengnya di sana, Buleleng apa sih yang ada, kayak gitu, benar kan Pak? Apa sih yang ada? Pariwisata paling lengkap aja di Buleleng, apa alih ada? Air terjun ada, danau ada, pasir ada, apa ada gitu. Tinggal dikembangkan aja mungkin gitu. Tapi seperti Pak Sekda bilang, kewah nanti ngomongan Buleleng. Satu, kemarin yang berkunjung ke dinas pariwisata, promosi kengkeng pariwisata. Kebanyakan sekarang dana promosi pariwisata di cut, dipotong. Dulu kita sering promosi ke luar negeri segala macam, pengembangan segala macam. Makin, apa namanya sekarang pengurangan anggaran, efisiensi dan nggak enak gitu kan. Terus efisiensi pada akhirnya kalau terus efisiensi bidang kan berkembang efisiensi itu. Nah, itu. Contoh kemarin yang dinas pariwisata coba dinas budayaan, dan ini Buleleng apa ada kan kita mau pakai, kan? Buleleng nggak ada satu skema yang apa namanya spesifik apa ada di Buleleng. Kemarin dia ke Karangasem coba bicara masalah lontar. Makin ada beberapa orang sih yang bisa mengerti tentang lontar ini sendiri. Nah, dia nulis aksara Bali kan bangsa panik mungkin. Kan ya? Apakah mungkin kalau Ratu Pranda ngerti kan ya? Namun dia ini kemarin mencoba hari nyontek nih, nah agak ngedang lain. Nah nanti ada spesifik seperti ini, dibangunlah museum di Karangasem. Tapi kemarin rame berkat Covid, sepi lagi. Tapi kemarin sudah mulai berkembang. Yang tanya apa yang kurang? Promosi dari pemerintah daerah. Mungkin itu aja, sedikit. Jadi bisa penggunaannya adalah promosi pariwisata dikembangkan. Ya, mungkin yang lihat sudah ada promosi-promosi tapi kurang maksimal mungkin seperti itu. Kerjasama antara provinsi dengan otonomi daerah nih Pak. Tidak nih zamannya Pak Mangku Pastike mengusur saja bupati nih gitu. Makanya tidak nyambung-nyambung nih. Makin sudah jadi satu harapan tiang naik kan gitu, naik satuang ibane dan terus nak Buleleng kan naik satuang ibane. Jadi masyarakat Buleleng yang di luar memberikan masukan, pemerintah daerah menerima dengan lapang dada. Ya kan seperti itu. Entah kalau tiang sebagai salah satu mungkin pelabuhan Pak di Buleleng seperti lanjutkan Pak Demar. Kita ngomong pelabuhan dari dulu pariwisata ekonomi itu di Buleleng dari pelabuhan. Ya kan? Akhirnya berkembang di benua, matilah yang di Buleleng. Ya. Mungkin salah satunya bisa dikembangkan dari sana. Pelabuhan barang diperbaiki. Nah, jarang-jarang kapal-kapal kan ada kapal besiar Pak, betul Pak. Ya. Sekarang ada kan kerjasama di sana. Kan kerjasama, kengken caranya pan terus datang ke Buleleng, ke benua lah, aman bodaknya gede kapal besiarin nang idang di Buleleng, malah kebetulan mungkin di benua jauh dia berhentinya. Tapi kalau dia bisa sampai ke pinggir. Nah, kenapa tidak dikembangkan ini Pak? Ini maaf ini, hanya saran. Mari mulai sediakan lapangan pekerjaan, caranya bagaimana kembangkan potensi tempat yang ada. Mungkin sedikit saran itu saja. Program ini penting sekali karena apa? Seperti bilang, mau majukan pertanian, yang kena naknya lagi, nak Bulelengnya asal lagi masuk pangidang di luar negeri, masuk di Jepang, kapal pesiar gitu aja. Kapasitas penduduk desa Andangnya 2.500, Kone ada penduduk, Kone ini KTP-nya. Yang jelas tinggal di kampung cuma hampir 800-900 orang. Itu salah satu bukti. Bajang-bajang masih ada Pak. Ampun, bajang-bajang nggak ada. Turun-turuni anggota aja 300. Kenyataannya yang di rumah di kampung cuma 40-50 orang. Artinya apa? Ya semuanya sekolah SMA, ke Buleleng lah kuna, ke Badung lah kuna gitu. Ya kan? Nah, mungkin ini programnya Mai Mulai, sediakan lapangan pekerjaan, sediakan apa yang nggak bisa membuat mereka mau pulang, sehingga tujuannya adalah untuk mengembangkan Kabupaten Buleleng sendiri. 832.000 penduduknya, yang paling yang tinggal di Buleleng cuma hampir 300.000 sekian. Mungkin nggak mungkin nanti daftar spesifiknya kan di sana yang tahu. Karena menurutnya setiap pemilihan
Yang milih di Beleleng cuma hampir 400, kurang dari 500.000. Artinya yang tinggal di Beleleng udah di Badung mulai, pokoknya mulai mana mundur mana pemilih kan? Berapa nanti artinya yang benar-benar keluar dari Beleleng. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Wakil Bupati yang merasa terhormat juga diundang Beriki karena istilahnya ingin melihat kembali penyamaan orang Beleleng yang ada di Jakarta. Nah kebetulan dulu yang di Rawamangun banyak nih, yang masih alumni KMHDI juga, mahasiswa di sana. Jadi nah kangen masih sarang semeton-semeton di Beleleng yang ada di Jakarta. Nah setelah ke depan ini tetap nyambung nih sama Pak Ketua boleh Niki, selamat ulang tahun semeton juga, selamat ulang tahun semuanya. Mudah-mudahan tidak kapok-kapok undang tiang. Ini yang jelas program nanti yang memang bisa ide-ide apa yang bisa disampaikan oleh semeton Beleleng. Nah setelah punya perwakilan di DPR RI, punya perwakilan di DPR provinsi, dan juga kebetulan Pak Wakil Bupati mau hadir di sini. Yang kesempatan ini satu kebanggaan juga buat Poleng sendiri. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk Atur Ramasati, Om, santai-santai Om. Semua nih, ya. Dan tentunya yang terpenting bagaimana kita selalu ingat dengan Buleleng. Kita selalu bersinergi, kolaborasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Buleleng. Matur suksemen. Baik Pak, betul Pak. Ya, terima kasih Bapak yang beri masukan. Sebenarnya saya ingin jawab dengan data dan analisa. Ada situasi yang sesungguhnya tidak ekuivalen dengan apa yang sesungguhnya yang kita inginkan. Contoh Pak Imro, mungkin bandara sudah Pak Wakil Bupati menjawab. Undang-Undang 1 penerbangan, Undang-Undang Bandar Udaraan. Kabupaten Bupati itu kewenangannya apa sih di situ Pak? Saya pernah jadi ketua tim kecil tahun 2013, 14, 15. Bahkan Perda 2013 menetapkan lokasi pun waktu itu saya yang kebetulan sidang di DPRD membuat 2 titik supaya bisa ketok palu tuh, di barat dan di timur sesuai kajian teknis dan kajiannya kewenangan pusat. Kabupaten saya yakin Pak Bupati, Pak Wakil kalau sudah keputusan pusat kita ikut. Nah, kira-kira gitu. Karena perdanya sudah ada. Tata ruang ada. Yang di barat tadi benar ada. Yang di timur juga ada di utama. Jadi Pak Denmer di tambahan, Bapak di barat, keduanya ada di pasal PDA tata ruang. Yang kedua, main mulai, senang sekali Pak. Makanya saya di Denpasar lama 8 tahun pulang, ya. Panggil kawitan pulang. Main mulai senang gitu ya. Pelabuhan Pak. Dalam Perda tata ruang itu pelabuhan Celupan Bawang, Pelindo Pengelola itu adalah pelabuhan bongkar muat barang. Pelabuhan kapal pesiar adalah yang di benua Pak. Buleleng sudah senang sekali nih Pak Nova, mungkin Pak Dember nanti. Saya juga secara pribadi bagi warga Buleleng senang ditetapkan itu. Gak usah di kapal pesiarkan bawa ke Pelindo, Celupan Bawang Pak. Tapi bongkar muatnya semua di Celupan Bawang. Kenyataannya tidak ada yang mau bongkar muat, kecuali barang yang akan dibawa ke Lombok, ke Sumeneb dan sebagainya. Baru di sana. Sisanya semua bongkarnya di benua. Sudah kapal pesiarnya tidak, bongkar muatnya juga tidak. Jadi hanya yang berkaitan dengan kepentingan Bali Utara saja yang dibongkar, sehingga pendapatannya tidak besar. Saat ini kapal pesiar yang paling bagus untuk berlabuh, ini saya dengerin nakodanya sendiri Pak, waktu promosi pariwisata di London diajak Pak Bupati. Nggak ada seindah Celupan Bawang. Nakoda kapal pesiar. Saya tanya kenapa? Satu, karena itu sudah pelabuhan alam, sudah alam yang menyiapkan, seperti berlabuh di danau. Kalau mau kapal pesiar, tapi tata ruangnya untuk bongkar muat. Lalu sekarang mudah-mudahan bisa PPI Sangse dikembangkan sebagai tempat bongkar muat, dan ini menjadi pelabuhan bagus. Kalau ini mungkin nanti
main mulainya terjawab nanti Pak. Ada banyak pekerjaan di situ. Ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan. Tapi tetap kembali Pak, wilayah maritim laut dari titik 0 pantai garis pantai kewenangan provinsi sampai 4 mil, 12 mil. Kalau dulu kami kabupaten punya 4 mil, sekarang 0 mil. Makanya dinas kelautannya dihapus Pak. Nggak punya kan? Nggak punya dinas kelautan. Ini supaya jelas ya, Pak. Nanti Bupati memang paling enak nyalain Bupati Pak, karena paling dekat dengan rakyat, paling dekat beliaunya. Akhirnya pelihara deh, kita kan saya dalam, dia memang gitu Pak. Tapi itu risiko, karena paling dekat Pak. Jalan 1000 km, 300 km rusak berat Pak. Benar. RPJMD-nya 300 diselesaikan 5 tahun. Per tahun minimal 60 km. Angkanya sekitar 80 miliar. Tahun ini sudah dipasang Pak, 75 miliar. Begitu tender izin Pak, Bapak semua, apa yang terjadi? Perang Iran-Iran. Harga aspal naik lebih dari 40%. Ditenderkan, tidak ada yang daftar. Ini sekarang baru bulan lalu ditenderkan 70 miliar. Dan beliau bilang, tidak ada yang daftar, sehingga menjawab 60 kilo per tahun belum bisa saat ini. Titik 0 bisa jalan karena sebelum perang sudah menang tender. Itu ada contoh ya, antara apa yang ada dengan kenyataan. Saya pikir sangat bagus. Statement saya yang terakhir karena waktunya habis, nanti Pak Wakil marah sama saya takut nanti DP3 saya turun Pak. Ya gitu. Mungkin tadi sudah disampaikan, Poleng nanti akan selalu diundang Pak kalau ada kegiatan di bulan ini. Saya sudah catat, Bapak dah catat ya. Tuh, nanti akan selalu diundang. Kalau ada diskusi akan selalu diundang. Ulang tahun kota, kemudian termasuk musrenbang bersedia, kita akan undang. Dan wakilnya yang di Buleleng yang mewakili siapa yang pulang. Saya untuk dan membawa apa yang Bapak monitor dari luar. Kami kan kalau di dalam tidak sadar kesalahan. Kalau Bapak orang dari luar, Bapak Ibu dari luar lebih memahami secara utuh apa sih yang kami hadapi persoalan sebenarnya. Kira-kira itu. Dari luar, dari dalam bersatu, yakin Buleleng Paten bisa diwujudkan. Terima kasih. Nah, izin Pak Sekda dan Pak Wakil Bupati. Tadi ada paten itu apa Pak? Paten ini kan apa namanya, setiap pemerintahan punya aja semacam jargon. Dulu ada Buleleng Sakti, kemudian ada Buleleng Smile, sekarang ada Buleleng Paten, entah nanti apa lagi kan itu. Tapi sebenarnya kan paten itu singkatan sih, sebenarnya kan paten itu produktif, adaptif, tuntas, E-nya emansipatif, N-nya nyata. Itu aja, cuma gitu aja sih dalam melakukan program-program kita di Kabupaten Buleleng. Keren. Oke. Baik, terima kasih untuk semua narasumber dan juga terima kasih untuk semua penanya dan juga yang mau nanya jadi menjelaskan gitu lebih lengkap. Di sini sudah ada Bapak Wakil Bupati, Bapak Gede Supriyatna, dan juga di sini ada Bapak Sekda, Bapak Gede Siase, dan juga di sini ada Bapak Gede Sumarjaya Linggi selaku dari anggota DPR RI, dan juga di sini ada Bapak Iko Manova Sri Putra selaku dari perwakilan dari Wakil Ketua DPD Bali ya Pak ya. Oke, betul. Baik. Dan terima kasih juga untuk para undangan semuanya yang telah hadir dan mengikuti acara hingga akhir. Izinkan Tian juga ingin melakukan closing. Mari bersama-sama bangun Buleleng melalui semangat kolaborasi, inovasi, dan gotong royong. Kemajuan daerah tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, komunitas, generasi muda, hingga stakeholder lainnya. Dengan bersinergi dan saling mendukung, kita dapat menghadirkan Buleleng yang lebih maju, berdaya saing, serta tetap menjaga budaya dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan bersama. Mari bergerak bersama untuk Buleleng yang lebih kuat, kreatif, dan berkelanjutan. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, peserta serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara kali ini. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Bupati Buleleng dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng,
atas waktu, perhatian, serta pemaparan yang inspiratif dan penuh wawasan. Terima kasih juga kepada seluruh panitia, mitra, dan juga para Semeton Saransani yang telah berkontribusi sehingga kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Semoga melalui kegiatan ini dapat terjalin kolaborasi yang semakin kuat demi kemajuan Kabupaten Buleleng ke depan. Buleleng Paten. Izin yang untuk Antepama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, ada lagi? Ada lagi? Sebentar. Siap. Oke. Sesuai janji saya, Pak. Oh ya, untuk para hadirin untuk berdiri semua, Semeton Saransani. Siap ya. Oleng. Buleleng Paten. Baik, sudah silakan duduk masing-masing.